terus semangat dan sukacita. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di Sekolah Minggu Online Par Jemaat Bait Karmel Fatululi Minggu 3 Oktober 2021. Baik adik-adik, kakak akan memperkenalkan kakak-kakak yang bertugas pada pagi hari ini. Ada kakak sendiri sebagai koordinator, Kak Dana, sebagai MC akan dipimpin oleh Kak Janet, pemandu gerak dan lagu oleh Kak Santi dan Kak Sofi, pemimpin doa pembukaan oleh Kak Cecilia, pembawa firman dan perenungan firman oleh kakak calon vikaris Kak Asri Mengkono, pemimpin doa syafaat oleh Kak Ike Foe, perekaman dan pengeditan oleh Kak Desi dan Kak Jembo. Baik adik-adik, yang memimpin pemandu musik oleh Kak Dince. Baik adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Karena masih pagi dan kita harus semangat, kakak jemput semua adik-adik makin berdiri. Kita ketiga pujian sukacita. Yang pertama ada bernama Daud, yang kedua Hipiaye, dan yang ketiga 12 murid Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai dan membimbing kami dari satu minggu lamanya. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang akan kami dengar dari kakak-kakak yang akan memberikan firman dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin.
akan masuk dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang masih berjalan, yang masih bercerita, ayo duduk tenang, ketemu siap hati untuk ketemu masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, ketemu akan pujian firman Tuhan itu pesawat Allah. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, semua yang membawa Alkitab, masing-masing kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu Bapa. Engkau senantiasa memelihara kami, anak-anak-Mu, sampai di hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah memulai sekolah minggu kami dengan puji-pujian ya Bapa. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu mari Bapa, penuhi hati kami sehingga kami hanya terarah kepada kebenaran firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu ini yang masih kecil, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan dalam hidup kami dapat melakukan firman-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirman bagi kami anak-anak-Mu, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 di bawah perikop kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat yang ke-13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap anak-anak Tuhan yang tidak saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari.
Baik, salam adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, tadi bersama-sama kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Nah, tema hari ini untuk kita renungkan bersama-sama ialah keluarga yang memelihara ibadah. Adik-adik, siapa yang suka beribadah? Pasti semuanya suka beribadah kan? Nah, ibadah itu adalah hal yang sangat menyenangkan karena dengan beribadah kita dapat berkumpul bersama teman-teman dan juga kita beribadah berarti kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi memang dalam kenyataan terkadang ada orang yang suka malas beribadah. Ada orang yang suka malas beribadah karena dia lebih senang untuk nonton di rumah, atau dia lebih senang bermain di rumah, atau dia lebih senang jalan-jalan dan sebagainya. Nah, adik-adik, pembacaan hari ini mengajarkan kita, terutama Nabi Maleakhi mengajak kita untuk hidup taat dan setia dan tidak pernah meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Adik-adik, pembacaan kita sudah sangat jelas untuk kita tentang bagaimana seorang percaya dapat memelihara ibadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita melihat siapa itu Maleakhi dan apa tugasnya sebagai seorang utusan dari Allah. Nah, Maleakhi sendiri merupakan seorang utusan dari Allah. Tugasnya ialah ia memberitakan firman Tuhan dan juga menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel yang baru saja keluar dari perbudakan, dari tanah perbudakan, untuk hidup mereka tetap setia di dalam Tuhan. Mereka tetap menjaga ibadah mereka. Nah, Nabi Maleakhi sendiri merupakan seorang utusan yang pada waktu itu ia tinggal di kota Yehuda, di mana kota di situ juga terdapat banyak orang-orang Israel yang tinggal dan menetap di situ, di kota tersebut. Nah, kota Yehuda sendiri merupakan salah satu kota yang berada di bawah pemerintahan Persia. Nah, ada masalah yang terdapat di dalam kota itu. Masalah yang pertama ialah di dalam pemerintahan Persia, orang-orang yang berada di kota Yehuda, bangsa-bangsa Israel, dituntut untuk membayar pajak yang sangat tinggi kepada pemerintahan Israel. Selain itu, ada juga masalah lain. Misalkan bangsa Israel berhadapan dengan kemiskinan. Mereka berhadapan dengan kemiskinan, kelaparan, kekeringan, dan juga gagal panen akibat dari hama belalang yang menyerang perkebunan mereka atau ladang-ladang mereka. Nah, masalah ini akhirnya membuat bangsa Israel menjadi bersungut-sungut. Mereka melupakan Tuhan yang telah memelihara mereka, yang telah menjaga mereka, dan mereka mulai tidak memelihara ibadah-ibadah mereka yang seharusnya mereka lakukan. Seperti itu, adik-adik. Nah, itu salah satu contoh di mana bangsa Israel, Allah sudah memberkati mereka, sudah memelihara mereka, tetapi dalam kehidupan mereka menjadi tidak setia dengan Allah. Selain masalah tentang kemiskinan, pajak yang tinggi, bangsa-bangsa Israel juga melihat tentang ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atau yang biasa disebut dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik ialah orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang yang hidup di dalam dosa dan lain sebagainya. Mereka melihat bahwa ini orang-orang fasik selalu berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat yang tidak baik. Tetapi mengapa Tuhan selalu membebaskan mereka atau meluputkan mereka atau tidak menghukum mereka? Nah, masalah inilah yang akhirnya membuat bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan mereka mulai meninggalkan ibadah mereka kepada Tuhan perlahan-lahan. Nah, adik-adik sekalian, disitulah tugas Nabi Maleakhi untuk menyampaikan pesan yang Tuhan inginkan, pesan yang Tuhan mau, agar mereka bangsa-bangsa Israel tidak meninggalkan Tuhan dan selalu menjaga ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan ini, adik-adik, apa yang perlu kita pelajari atau pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan? Hal yang pertama ialah jangan pernah meninggalkan ibadah.
Mengapa kakak bilang jangan pernah meninggalkan ibadah? Karena saat kita beribadah, itu berarti kita datang, kita bersekutu kepada Tuhan. Ada banyak penyebab orang bisa meninggalkan ibadah. Bisa saja dia bosan, bisa saja dia mungkin ada sakit, atau bisa saja dia malas. Pokoknya berbagai macam alasan yang dilakukan supaya dia tidak mau datang ibadah. Tetapi adik-adik, satu hal yang ingin disampaikan oleh Nabi Maleaki ialah saat kita beribadah, itu berarti kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, sekali lagi Nabi Nehemia bilang, jangan pernah meninggalkan ibadah. Jangan pernah meninggalkan ibadah dengan alasan apapun. Tetapi kita harus setia dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik semua, saat ini kalau adik-adik merasa bahwa sekarang ada pandemi, jadi tidak perlu pergi ibadah, jadi tidak perlu ada ibadah, tidak perlu mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan apapun, maupun dalam keadaan pandemi, dalam keadaan hujan sekalipun, tetapi ibadah harus tetap dilaksanakan. Jika tidak bisa dilakukan di gereja, bisa dilakukan di rumah kita, di kamar kita, atau bersama-sama dengan teman-teman kita beribadah kepada Tuhan. Nah, itu hal yang pertama ialah jangan pernah meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Hal yang kedua ialah hidup setia kepada Tuhan. Hidup setia kepada Tuhan. Maleaki sebenarnya contoh seorang nabi yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, ia setia untuk memberitakan firman Tuhan. Ia setia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang utusan Tuhan. Nah, kita pun anak-anak Tuhan seperti itu, anak-anak sekolah minggu harus seperti itu. Kita sudah diberi napas kehidupan, kita sudah diberi keluarga yang baik, kita sudah diberi kehidupan yang berkecukupan, kita bisa bersekolah, kita bisa makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka apa yang kita lakukan ialah setia kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita, yang telah memberikan kita hidup yang baik. Oleh karena itu, setia kepada Tuhan sangat penting, terutama dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, kalau kakak-kakak sekolah minggu suruh untuk ibadah, harus ibadah. Harus ibadah. Kalau kakak-kakak suruh untuk dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu harus dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena saat kita melakukan firman Tuhan, kita menjalankan firman Tuhan, itu merupakan bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita. Mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Jawabannya, karena hanya orang-orang yang setia yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Hanya orang-orang setia yang akan ada bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang taat beribadah, hanya orang-orang yang setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan mendapat kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, siapa di sini yang mau untuk masuk surga? Semua mau masuk surga. Ya, siapa di sini yang pengen supaya hidupnya menjadi lebih baik? Semua pengen untuk hidupnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dua hal tadi yang disampaikan melalui pembacaan firman Tuhan, jangan meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan, harus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih muda, sekalipun kita masih sangat kecil untuk melakukan firman Tuhan, mari kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk membantu, untuk menolong kita dalam kita melakukan firman-firman Tuhan. Ini saja firman kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Ingatkan kembali kepada adik-adik, persembahan yang telah dikumpulkan dapat diberikan kepada kakak-kakak pengajar di lingkungan masing-masing. Sambil tanggul persembahan dijalankan, kita angkat pujian sungguh Bapa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
dari pengunjung ibadat ketong pada hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Namun sebelum itu kita akan pujian berkati keluarga. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik diharapkan duduk dengan tenang, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu dan mendengarkan bagian kebenaran daripada firman-Mu. Mari memberkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan, mulai dari presiden hingga sampai kepada pemerintahan daerah. Biarlah dengan kasih daripada-Mu ya Tuhan dan hikmat daripada-Mu, Engkau memberkati setiap pemerintahan kami, sehingga biarlah mereka dapat memerintah dengan baik, adil, dan jujur. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, mulai dari pelayanan 1 hingga lingkungan pelayanan 8. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Anak-anak kami yang masih kecil, biarlah Engkau terus menjaga mereka dalam setiap tumbuh dan kembangnya mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, biarlah Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kepintaran, sehingga biarlah mereka dapat menjalani seluruh hari-hari mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik kami yang ada dalam setiap kehidupan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang mendidik, mengajar, dan mendampingi adik-adik kami. Biarlah umur panjang, kesehatan, dan berkat daripada Allah senantiasa berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para guru-guru yang ada, baik guru-guru yang masih berkuliah dan guru-guru sekolah minggu yang sudah bekerja. Biarlah tangan Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan mereka, sehingga biarlah dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, mereka boleh menjalani apa yang menjadi bagian yang mereka kerjakan dengan baik. Kami juga ya Tuhan, tak lupa berdoa ya Tuhan buat gereja kami di mana tempat kami bersekutu. Biarlah Engkau terus memberkati setiap pelayanan kami yang ada dalam gereja kami, Gereja Gemih Karmel Fatululi. Kedua hamba Tuhan yang melayani di sini, Mama Pendeta Alu bersama Bapak Pendeta Yabes, dalam setiap tugas dan pelayanan mereka dalam keluarga, Engkau senantiasa menjaga dan memberkati. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kami minta rahmat dan pimpinan serta berkat daripada-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Dapat